Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk antara 1350 sampai 1389 Masehi yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di Semenanjung Malaya, Borneo, Sumatera, Bali, dan Filipina. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan untuk membuktikan keberadaan Majapahit adalah Pararaton atau Kitab Raja-Raja dalam bahasa Kawi dan Nagara Kretagama dalam bahasa Jawa kuno. Pararaton banyak menceritakan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kretagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari negeri Tiongkok dan negara-negara lain. Asal mula berdirinya Majapahit. Asal mula kerajaan Majapahit diceritakan bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kubilai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa awal kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menghadapi banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, namun ternyata Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi atau persekongkolan untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara, lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Anak dan penerus Raden Wijaya, Jayanegara adalah penguasa yang jahat dan tidak bermoral. Ia memiliki nama kecil Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Tahun 1328 Masehi. Jayanegara kemudian dibunuh oleh tabibnya, yaitu Tanca. Ibu tirinya, yaitu Gayatri Rajapatni, seharusnya menggantikannya. Tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita.
Raja Patni menunjukkan anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Masa keemasan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Raja Sanegara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 Masehi, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Selain Gajah Mada, Majapahit juga memiliki jenderal yang juga terkenal bernama Aditya Warman. Ia terkenal karena penaklukannya di Minangkabau. Menurut Kakawin Nagara Kretagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Namun batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi Perang Saudara atau Perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Terjadi pula pergantian raja yang diperdebatkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar oleh seorang bangsawan pada 1468 Masehi. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Hal ini tampak pada Candra Sengkala atau penanda tahun yang berbunyi Sirna ilang kertaning bumi, yang berarti sirna hilanglah kemakmuran bumi. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Brikertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardhana. Kemunduran kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Pulau Sumatera dan memberi pengaruh banyak di Nusantara, dengan daerah kekuasaan membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini berawal dari abad ke-7. Ait Sing, seorang pendeta Tiongkok, menuliskan bahwa ia tinggal selama 6 bulan saat mengunjungi Sriwijaya, yaitu tahun 671. Prasasti sejarah yang paling tua mengenai kerajaan Sriwijaya
juga berada pada abad ke-7 di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682. Dikarenakan terjadi beberapa peperangan, diantaranya serangan dari Raja Dharmawangsa Teguh di tahun 990 dari Jawa menjadikan pengaruh kerajaan Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai berkurang, dan serangan Rajendra Chola I dari Coromandel di tahun 1025. Selanjutnya, di tahun 1183, Sriwijaya di bawah kendali kekuasaan Kerajaan Dharmasraya. Setelah Sriwijaya runtuh, kerajaan ini terlupakan dan eksistensinya baru diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan Jos Codes dari Perancis. Tidak ditemukan catatan lebih lanjut mengenai kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang sudah terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia terkini yang mendengar mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis Jos Codes menyebarkan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok dalam San Fotsi sebelumnya dibaca Sribuja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno bersumber pada kekaisaran yang sama. Kerajaan Sriwijaya menjadi ikon kebesaran Sumatera awal dan kerajaan besar Nusantara di Jawa Timur selain Majapahit. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi rujukan oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah salah satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Tertulis berbagai macam nama Sriwijaya. Orang Tionghoa menyebutnya San Fotsi, Sihlifosi, atau San Foki. Dalam bahasa Pali dan Sanskerta, kerajaan Sriwijaya disebut Javadeh dan Yavades. Khmer menyebutnya Melayu dan bangsa Arab menyebutnya Zabat. Banyak nama menjadi alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan mengenai adanya 3 pulau Sabadeh Bay yang dimungkinkan berkaitan dengan Sriwijaya. Pierre-Yves Menguin melakukan observasi sekitar tahun 1993 dan berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Sabu Kingking dan Seguntang, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Namun sebelumnya Supomo berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah sehiliran Batanghari antara Muara Sabak sampai Muara Tembesi di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan Melayu tidak di wilayah tersebut. Jika Melayu pada wilayah tersebut, ia cenderung pada pendapat Moens, yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada wilayah Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang. Dengan perkiraan petunjuk arah perjalanan dalam catatan Aitsing, serta hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya berita tentang pembangunan sebuah candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya tahun 1003 kepada Kaisar Cina yang diberi nama Cheng Tin Wansu, candi bungsu sebagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kotakan di Kadaram, yakni Kedah sekarang. Pembentukan dan pertumbuhan kerajaan Sriwijaya. Belum banyak bukti fisik mengenai kerajaan Sriwijaya yang bisa ditemukan. Kerajaan ini merupakan negara maritim dan menjadi pusat perdagangan. Namun kerajaan ini tidak meluaskan kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk sebuah populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di wilayah barat. Beberapa ahli masih berselisih kawasan yang menjadi pusat pemerintah Sriwijaya. Selain itu, bisa jadi kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun kawasan yang menjadi ibu kota masih tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya dipimpin oleh datu setempat. Sesuai dengan catatan Aitsing,
Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak tahun 671. Pada tahun 682 dari Prasasti Kedukan Bukit, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Daputahiang. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yaitu Kedah dan Melayu, menjadi bagian kekuasaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur pada tahun 686, ditemukan di Pulau Bangka. Bagian selatan Sumatera ini telah dikuasai Kemaharajaan Sriwijaya, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung. Prasasti ini juga menyatakan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan petualangan militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Holeng atau Kalingga di Jawa Tengah dan Tarumanegara di Jawa Barat yang kemudian besar akibat diserang oleh Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan sukses mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan ini ke Semenanjung Malaya dan Jawa menjadikan Sriwijaya mengontrol dua pusat perdagangan di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Kamboja dan Thailand. Pelabuhan Cem di sebelah timur Indochina di abad ke-7 mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melakukan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di wilayah tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai pendiri Imperium Khmer. Raja Khmer Jayawarman II di abad yang sama memutuskan hubungan dengan Sriwijaya. Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Holeng dan Tarumanegara, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, Wangsa Sailendra pada masa ini pula bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Di abad ini pula, di Semenanjung Melayu Langkasuka menjadi bagian kerajaan, di mana berikutnya Trambralingga dan Panpan yang terletak di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Setelah Dharmasetu, yang menjadi penerus kerajaan adalah Samaratungga. Ia berkuasa pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih perkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah, yang selesai pembangunannya pada tahun 825. Sebagai pusat pengajaran agama Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari berbagai negara di Asia. Antara lain Aicing, seorang pendeta dari Tiongkok yang melakukan ekspansi ke Sumatera. Dalam perjalanan belajarnya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Dan di abad ke-11, seorang sarjana Buddha dari Benggala yang berperan dalam perkembangan Buddha Vajrayana di Tibet. Aicing melaporkan bahwa Sriwijaya sebagai rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi sebuah pusat pembelajaran agama Buddha. Pelancong yang datang ke pulau ini menyatakan bahwa koin emas telah dipergunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Budaya India banyak mempengaruhi kerajaan Sriwijaya. Diawali oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya berhasil menguasai Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung ikut serta mengembangkan kebudayaan Melayu beserta bahasanya di Nusantara. Sangat memungkinkan bahwa Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat bandar perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat dari para pedagang dan ulama muslim dari wilayah Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang awalnya merupakan bagian dari Sriwijaya kemudian tumbuh berkembang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak.
di saat melemahnya kekuasaan Sriwijaya. Ada sumber yang menyatakan karena adanya pengaruh orang Muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka pada tahun 718 Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya memeluk Islam, sehingga sangat memungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya ialah masyarakat sosial yang di dalamnya adalah masyarakat Muslim dan Buddha sekaligus. Tercatat beberapa kali Raja Sriwijaya mengirimkan surat ke Khalifah Islam di Suriah. Pada salah satu teks berisi permintaan agar Khalifah Sudi mengirimkan dai ke istana Sriwijaya. Surat itu ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi. Di dalam dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi penguasa dalam mengendalikan jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, yakni dengan penguasaan atas Selat Sunda dan Selat Malaka. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya mempunyai aneka komoditi seperti kayu gaharu, kapur barus, kapulaga cengkeh, pala, gading, timah, dan emas, yang membuat Raja Sriwijaya kaya seperti raja-raja di India. Kekayaan yang amat banyak ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara jatuhnya dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup heboh, terutama Fujian, negeri kaya Guangdong, Kerajaan Ming, dan Kerajaan Nanhan. Tak diragukan lagi Sriwijaya meraup keuntungan dari perdagangan ini.